Tapi pada saat itu kan sampai malam. Oke. Alim ini kembali, kemudian ditangkap dan dibawa ke Polrestabes. Alim tidak ikut dalam proses pembakaran juga, pengerusakan. Tidak terlibat? Tidak terlibat. Anda bisa jamin itu? Setahu saya kan tidak mungkin itu aparat sembarang menangkap. Kami juga punya bukti, punya kronologis bahwa Ijul merupakan korban salah tangkap. Jangan, kalau bilang kok memang salah tangkap, pertanyaan kemudian siapa pelakunya? Iya. Saya sempat ditarik, disenter muka, kemudian ke belakang dia mendapatkan. Are you ready? Alright, baby, time is yours. Bersama saya di sini ada Kakak Awal dari FIS ya, Presiden BEM FIS UNM Universitas Negeri Makassar, dan satunya adalah Kakak Angga dari Front Mahasiswa Nasional Cabang Makassar. Oke. Nice people, ini adalah edisi eksklusif di mana ingin teman-teman, saudara-saudara, adik-adik saya ini yang luar biasa, kaum intelektual yang insya Allah menjadi pemimpin di masa yang akan datang, ingin mengklarifikasi terkait mengenai kasus demo Omnibus Law ya, yang terjadi kalau saya tidak salah tanggal 22 Oktober tahun 2020, tepatnya di Jalan Protokol AP Patarani depan kampus UNM, yang kemudian sangat heboh karena sampai malam hari, dan yang kedua karena ada pengerusakan salah satu kantor partai yang di dekat momen peristiwa itu, kita sebut saja Partai Nasdem, dan juga ada pembakaran ambulans. Saya dengar-dengar ini kalian ini katanya ini pelakunya. Bagaimana? Saya mau dengar ceritanya. Saya mau ngomong dulu. Kakak Awal boleh? Tabe. Boleh. Karena kawan Ijul juga ya, yang kemudian heboh ini di medsos. Bebaskan Ijul, Ijul. Stop kriminalisasi, ya betul, dan sebagainya lah. Saya mau dengar langsung ini supaya kemudian warganet tahu yang sebenarnya. Tabe. Mungkin dua orang dari penangkapan ini kemarin, salah satu masyarakatnya saya di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Pertama mungkin saya samarkan namanya, inisial A. Inisial A. Ini kenapa kemudian kami bisa menyimpulkan bahwa ini merupakan korban salah tangkap. Salah tangkap. Kalau saya kami di tataran internal Fakultas Ilmu Sosial ya. Karena pertama Alim ini dia ke kampus. Setelah saya diskusi dengan ketua jurusan, salah satu jurusan di Fakultas Ilmu Sosial, bahwasanya Alim ini ke kampus pada saat itu, salah satu jurusan di Fakultas Ilmu Sosial itu, dia sedang menyusun borang. Alim ini termasuk tim, salah satu orang dalam tim itu, dalam untuk akreditasi ya, akreditasi jurusan. Nah, saya konsultasi bahwasanya Alim diundang ke kampus persoalan itu. Jadi Alim ini adalah mahasiswa? Iya, ini Alim. Ini mahasiswa salah satu jurusan di Fakultas Ilmu Sosial. Tadi saya samarkan tapi ternyata sudah disebut ya, ini Alim. Salah satu tim, salah satu mahasiswa yang dilibatkan dalam penyusunan ini. Ini untuk itu tanggal 22? Iya, tanggal 22 pada saat aksi itu. Hari apa sih tanggal 22 itu? Kamis ya? Rabu? Iya. Sudah dilupa hari. Tapi tanggal 22 ya tepatnya. Tanggal 22. Oke. Nah, jadi Alim ini ke kampus dipanggil untuk ini karena kan salah satu jurusan itu mau sivitasi ceritanya untuk akreditasi jurusannya. Alim salah satunya. Dan itu kami sudah konsultasi di jurusan. Tapi pada saat itu kan sampai malam. Alim ini kembali, kemudian ditangkap dan dibawa ke Polrestabes. Alim ini kembali kemana? Mau kembali ke kosnya. Nah, iya. Karena dia sampai malam di situ. Sampai malam. Tapi dia ditangkap. Ditangkap pada saat mau pulang. Padahal tidak terlibat sama sekali aksi demonstrasi. Kalau persoalan terlibat aksi demonstrasi, kebetulan kan saya selaku Presiden BEM FIS. Betul. Jadi saya berbicara skop BEM FIS. BEM FIS pada saat itu dia tidak turun aksi secara kelembagaan, dia tidak turun. Jadi secara kelembagaan Alim ini kan salah satu pengurus himpunan. Betul. Jadi secara kelembagaan Alim ini ndak terlibat dalam aksi itu. Dan kemudian dibenarkan dengan panggilan untuk tim ini yang tadi sebelumnya yang saya jelaskan, tim ini. Nah, kemudian kenapa bisa langsung ditangkap? Berarti kan
oke lah, benar secara kelembagaan tidak terlibat. Tetapi kan secara orang-orang ini mereka mengatasnamakan demo ini mewakili lembaga, tentu kan tidak, karena Anda sebagai representasi daripada BEM itu yang menjadi presiden tidak membenarkan bahwa kami terlibat secara kelembagaan. Tetapi orang-orang yang mungkin juga mahasiswa FIS itu terlibat. Begini kan, maksud saya tegaskan lagi bahwa secara kelembagaan kami tidak turun pada saat itu untuk aksi demonstrasi kedua, Alim mau balik ke rumahnya, ke kosnya pada saat itu. Kemudian ditangkap di perjalanan waktu dia mau ambil motor, karena kan motornya dia menurut keterangan temannya ya, karena ada temannya yang kebetulan berhasil lolos. Gitu. Jadi dia dua orang kemarin itu sama Alim, dia berhasil lari. Alim ini mau ambil motornya di salah satu minimarket ya, minimarket. Tapi temannya ini lari, kemudian Alim ditangkap. Yang jelasnya bahwa Alim tidak ikut dalam aksi demo itu. Alim tidak ikut dalam proses pembakaran juga, pengerusakan. Tidak terlibat. Anda bisa jamin itu? Iya, karena kan teman-teman sementara mengumpulkan juga bukti dokumentasi kan, ada rekaman CCTV dan sebagainya. Posisi Alim pada saat terjadi pembakaran. Jadi teman-teman sudah punya videonya. Dan sekarang Alim di mana? Sementara Alim sekarang di Polda. Tapi status masih, terakhir kami melakukan aksi demonstrasi di depan Polrestabes. Katanya Alim ini masih tahanan Polrestabes, cuma dititip di Polda karena ruang yang di dalam ini sempit dan sebagainya. Sebelum saya ke Angga, setahu saya kan tidak mungkin itu aparat sembarang menangkap. Kalau tidak ada bukti atau mungkin tidak ada hal-hal yang sangat meyakinkan, sehingga pihak aparat itu kan begini. Saya sebenarnya sangat tidak sepakat, tidak setuju ketika kemudian aparat keamanan, dalam hal yang kita sebut saja polisi, itu dibenturkan oleh kita mahasiswa. Karena tidak ada bedanya mahasiswa dengan polisi. Ini polisi hanya menjalankan tugas saja dari pimpinannya. Kita sepakat sampai di situ ya. Karena yang membuat keputusan bukan mereka, yang membuat keputusan mereka yang bisa kita sebut ya lagi enak-enak, lagi santai-santainya kira-kira. Nah, kalau begitu berarti apa kira-kira alasannya pihak aparat menangkap saudara yang tadi kita sebutkan? Kalau menurut alasannya karena terlibat di situ. Versi kepolisian, cuma untuk buktinya kami belum dapat karena persoalannya bukti yang untuk dituduhkan ke Alim ini kami juga di tataran secara kelembagaan belum dapat. Bukti untuk yang memberatkan kan. Cuma kalau untuk yang meringankan kami punya juga buktinya. Mungkin itu. Saya ke Angga dulu. Kalau Angga kapasitasnya dalam hal ini ya saya pimpinan cabang Makassar Front Mahasiswa Nasional, sama dengan Ijul. Tapi mahasiswa UNM juga? Sama? Sama. Nah, terus apa yang ingin saudara Angga ingin klarifikasi? Kalau klarifikasi, saya akan klarifikasi soal penangkapan kawan saya Ijul, salah satu pimpinan juga di cabang Makassar Front Mahasiswa Nasional. Jadi awal sejak dicanangkannya RUU Cipta Kerja ini, Omnibus Law, kita di Front Mahasiswa Nasional Cabang Makassar sampai sekarang terus melakukan kampanye penolakan. Nah, kemudian pada peristiwa itu tadi 22 Oktober, dasar atas tudingan terhadap kawan kami Ijul dituduh atas pembakaran. Nah, padahal kami juga punya bukti, punya kronologis bahwa Ijul merupakan korban salah tangkap. Pembakaran apa ini? Pembakaran mobil. Pembakaran mobil ambulans. Itu Dituduh padahal tidak sama sekali Anda meyakini. Saya yakini bahwa bukan Ijul teman Anda yang ada di FMN pelakunya. Bukan. Kalau begitu siapa pelakunya? Jadi sebelum itu saya akan sedikit bercerita Boleh? Soal kronologis Ijul. Jadi pada peristiwa 22 Oktober itu saya dengan Ijul dan beberapa kawan berada di HMPS Sekretariat HMPS Pendidikan Ekonomi. Pada saat itu kami duduk-duduk, kami sempat bercerita makan bersama dengan kawan Ijul. Kami juga secara individu maupun organisasi kami tidak terlibat di peristiwa aksi itu. Tidak terlibat secara individu maupun Ijul secara individu maupun organisasi. Pada saat itu peristiwa di depan sudah mencekam.
ada salah satu kawan ke belakang ke sekret itu menyampaikan ke kami bahwa ada teman-teman di luar melakukan pembakaran mobil. Mobil ambulans. Pada saat itu Ijul di situ. Nah, masalahnya Ijul dituduh sebagai pelaku pembakaran dan pada saat itu Ijul ada di situ. Tapi memang benar bahwa Ijul terlibat aksi demonstrasi? Tidak sama sekali. Terus kenapa Ijul ada di lokasi? Di kampus. Dia di kampus, di dalam kampus kan demonya aksinya di depan kampus. Sementara kita di dalam. Nah, setelah menjelang akhirnya masa ini dipukul mundur oleh aparat kepolisian dan bersama dengan warga. Itu dipukul mundur. Banyak masuk ke kampus, akhirnya minta pertolongan, akhirnya kita diserang. Ya, mau tidak mau karena posisi kita diserang, akhirnya kita bertahan ke depan, mungkin kita lihat-lihat. Jadi terjadi aksi saling balasan antara kita ini Dek sama kepolisian. Pertama mungkin kalau persoalan kepolisian, saya pikir ada beberapa entah kepolisian atau orang tidak dikenal. Jadi itu yang ingin kami sampaikan juga. Saya save dulu itunya orang tidak dikenal. Saya save sebentar kita bahas itu. Terus. Yang persoalannya kan teman-teman memang kan posisi aksinya dekat dengan kampus. Itu sebenarnya persoalannya. Secara kelembagaan kami tidak turun itu. Kalau kita bakar ban pada saat demo, saya kira hal yang lumrah, hal yang biasa karena memang ya kita ingin menarik perhatian. Kira-kira begitulah jawaban pembenaran kita waktu kita sebagai kita. Ya, lalu menton dirasa kalau tidak bakar ban anak-anak kah? Kira-kira bisa saya lanjut soal kronologis. Bisa. Izinkan saya dulu ini soal pembakaran karena jangan sampai masyarakat atau warganet menganggap bahwa yang membakar ini mobil adalah teman-teman mahasiswa. Ya kan seperti itu. Lah, memang itu adalah bagian daripada yang mungkin ya namanya kita sudah bersentuhan, apalagi nih daerah memang yang posisi kampus ini kan UNM ini kan posisi kampusnya memang agak-agak strategis karena dia berada pada jalan nasional, jalan protokol. Apalagi di situ juga ada hotel dan ada kantor partai di situ. Sehingga kemudian berembes. Saya sebenarnya mau sekali bertanya ini enggak sama awal. Kenapa bisa sampai langsung ada enggak tahu lah apakah ini ambulans parkir atau lewat atau bagaimana sehingga kemudian bisa dibakar. Sepengetahuannya awal dicoba. Kalau saya mungkin pertama kan tidak di lokasi pembakaran, tidak karena cara kelembagaan tadi kan. Kalau persoalan informasi yang saya dapat beberapa teman-teman yang cerita, melihat juga beberapa video, ambulans ini kalau tidak salah ya itu terparkir karena kan ini ambulans partai. Ambulans partai. Jadi kalau tidak salah menurut beberapa cerita teman-teman ya seperti itu parkir dan sebagainya. Karena saya juga tidak bisa berbicara banyak karena tidak berada di lokasi dan kami tidak terlibat aksi di situ. Begitu. Tadi enggak bisa kita lanjut yang kita jelaskan. Saya lanjut. Yang sebelum dulu itu Ijul sering kali memimpin aksi kerap kali melakukan aksi kampanye. Ijul yang memimpin aksi. Jadi Ijul ini merupakan pimpinan aksi. Jadi proses penangkapannya sekitar jam 4. Jadi Ijul ini dia beda dengan teman-teman yang lain. Apa yang membedakan? Ijul ini dijemput secara paksa. Spesialnya itu deh. Itu masih beda. Kenapa kemudian kita terus menaikkan Ijul? Nah, proses penangkapannya pada sekitar jam 4 subuh lewat itu ada sekitar 20 intel. Kemudian datang di sekretariat kami FMN Makassar datang. Di mana sekretariat? Di Tidung 3. Itu datang tanpa membawa surat tugas langsung masuk. Ada sekitar 20 orang intel. Iya, betul. Kenapa bisa kau tahu bahwa itu intel? Dia sudah nyatakan dirinya bahwa dia adalah dari pihak kepolisian. Intel ya? Oke. Berarti tanpa seragam. Iya, tanpa seragam. Lanjut terus. Pada saat itu minta surat tugas. Minta saat itu dia mencari kawan, saya sempat ditarik, disenter muka, kemudian ke belakang dia mendapatkan Ijul. Kemudian dia ingin membawa. Tapi pada saat itu apa alasannya? Kemudian kenapa Ijul mau dibawa? Nah, dia kata ini sudah tanggal berapa ini? Sudah malamnya peristiwa itu subuhnya. Subuhnya dijemput jam 4 subuh. Iya. Wih. Betul. Ngeri. Tanggal 23 Oktober berarti. Seru-seru. Terus. Dia dipaksa dengan alasannya polisi ada kesaksian yang ditangkap pada malam itu ternyata menyebut Ijul bahwa Ijul terlibat. Nah, pada saat itu dia memperlihatkan foto ke kita orang yang menyebut Ijul. Kita tidak tahu sama sekali siapa itu. Itu ada alasannya. Sempat foto yang diperlihatkan. Ada.
Yaitu kami minta surat tugas dari mereka tidak punya, dan kemudian kami berdebat. Akhirnya Ijul ini tidak berhasil mereka bawa. Kami baku debat karena kita menang ya. Akhirnya polisi meminta bahwa Ijul harus datang jam 10 pagi. Iya. Kemudian kami konsultasi di LBH Makassar. Ya, LBH Makassar. Kami ke kantornya pada paginya bersama dengan teman-teman di FMN. Katanya ya enggak usah datang karena itu tidak sesuai dengan prosedur penangkapan. Ya, jadi kita pada hari itu juga kita merespon tindakan polisi yang melakukan represitas terhadap kami. Kami aksi di depan Polrestabes pada malam itu juga. Ya, kemudian ternyata Ijul ini dijemput paksa atau dijemput di LBH. Tapi pada saat itu surat-surat kepolisian lengkap, jadi akhirnya Ijul ini dibawa. Jadi ini pun prosesnya sangat tanda kutip. Pertama Ijul pada saat itu dia di LBH, dia dijemput sekitar 10 Intel bawa motor, kemudian dibawa kembali ke Sekret FMN untuk katanya polisi untuk ambil bukti. Tapi pada saat itu yang diambil polisi adalah baju, celana dan sepatu. Itu bukan sama sekali punyanya Ijul. Dipaksa pegang Ijul. Itu. Bagaimana? Kenapa bisa Anda mengatakan bahwa itu bukan punyanya Ijul? Ada teman-teman dari LBH datang ke situ, dia menyaksikan pada saat itu. Itu celana coklat, baju dan memang hitam, itu bukan punyanya Ijul. Dan sepatu Converse. Itu sama sekali bukan punya Ijul. Ijul tidak punya celana coklat maupun sepatu Converse. Berarti kalau saya boleh simpulkan, kalau saya melihat dasar kepolisian, berarti ya karena mungkin ada rekaman video atau mungkin ada bukti-bukti dokumentasi yang kemudian menjadi landasan pihak kepolisian untuk ini barang buktinya sama dipaksa. Dengan itu dipaksa Ijul untuk pegang itu, kemudian dikasih di kantong hitam, kemudian Ijul dipaksa untuk pegang itu. Padahal itu bukan punyanya dia. Berarti yang saya boleh tangkap dari beberapa obrolan singkat kita ini, teman-teman ini meminta agar kemudian Ijul dibebaskan. Karena bukan pelaku, korban salah tangkap. Betul. Dan 2 mahasiswa FIS UNM juga. Dan juga 2 mahasiswa FIS UNM juga ditangkap juga. Betul. Nah, sebenarnya kenapa saya mau bicara demonya ini, bisa toh? Saya mau bicara demonstrasinya ini. Ini kan teman-teman demo itu mulai jam berapa di tanggal 22 itu? Pertama, saya kembali lagi bahwa kami tidak demo pada tanggal 22 itu, tapi mengikuti rentetan beberapa demonstrasi. Artinya kan tetap demo kalau persoalan itu. Kemudian berlanjut pada malam hari. Sama sekali tidak ada pihak yang menemui adik-adik, saudara-saudara, pihak kampus misalnya. Karena saya diserang juga kampus ini. Iya betul. Ada beberapa rekaman video. Mahasiswa menyerang kampusnya sendiri. Saya begini, kan tadi ada bilang orang tidak dikenal. Apakah kalau saya bilang bahwa ini ada warga yang terlibat dalam proses demonstrasi ini? Terserah ini warga berpihak ke mahasiswa serang polisi, atau ini warga membantu polisi menyerang mahasiswa. Ya bisa jadi begitu. Enggak, karena kalau kau enggak sampaikan sebenarnya, atau kau enggak berani sampaikan, ngobrolan kita enggak ada gunanya. Kalau saya persepsi saya. Karena kenapa? Jangan, kalau bilang kau memang salah tangkap, pertanyaan kemudian siapa pelakunya? Tidak usah menyebut nama, kalanganmu, apakah dia mahasiswa atau dia warga. Kalau teman-teman menyebut mahasiswa, saya kira tidak jauh bahwa itu adalah mahasiswa UNM. Persoalan dia fakultas, jurusan dan sebagainya itu kan mungkin di luar kendali. Kira-kira begitu saya bisa simpulkan. Nah, pertanyaan saya adalah siapa? Kalau begitu, kalau memang bukan Ijul, Anda meminta untuk Ijul dibebaskan. Kalau begitu Anda mungkin tahu pelakunya. Saya mungkin kalau persoalan pelakunya pelakunya saya pikir pihak kepolisian lebih berkapabilitas untuk mengungkap fakta ini kan. Cuma yang kami sesalkan, kenapa harus kawan kami yang kemudian itu yang kami jelaskan tadi, beberapa secara kelembagaan dan sebagainya, posisinya. Nggak, saya meminta kejujuran dari teman adik-adikku ini, dari mahasiswa ini, bahwa memang bukan dari kalangan kalian pelakunya. Bukan. Kalau begitu berarti warga. Nggak bisa juga dijustifikasi bahwasanya kelompok ini yang menjadi pelaku, karena
teman-teman bisa lihat akan ada video yang beredar. Ada. Nah, di situ kan muka dan sebagainya. Ya, dari video itu sama sekali teman-teman tidak mengenali. Tidak mengenali sama sekali. Oke, kalau begitu saya bilang warga, apa masalahnya? Tidak ada yang kenal, tidak ada yang kenal ini pelaku. Kan saya dapat nanti saya putar video reka ulangnya ini. Iya. Nanti kalau sudah jadi sebuah konten podcast saya akan putar supaya sama-sama kita bijak melihat. Karena begini, kita tahu lah Makassar adalah menjadi menjadi salah satunya kota juga yang cukup kadang menjadi sorotan ketika hal-hal ada demo-demo nasional lah. Ya Tommy anak-anak di sini bagaimana nggak tahu, tapi ya itulah bagian daripada proses teman-teman berdemokrasi karena berdemonstrasi itu adalah sah-sah saja dan diatur dalam undang-undang dalam menyatakan pendapat. Karena kalau teman-teman ingin sekedar membebaskan Ijul, tentu teman-teman harus punya alasan yang kuat. Dan polisi juga harus memiliki alasan yang kuat bahwa memang tahu bukan ini mahasiswa. Betul. Makanya kalau saya sebenarnya untuk menjawab ini mungkin ke depan atau mungkin kalau menonton video ini tentu saya akan mengajak untuk mengklarifikasi apakah yang awal dan Angga sampaikan ini benar. Tentu saya akan mengajak juga pihak aparat kalaupun berkenan datang di studio saya yang kecil ini, kira-kira kan seperti itu. Karena ini heboh sekali ini, Dinda. Heboh sekali. Sampai-sampai kemudian partai yang punya mobil ambulans itu kan luar biasa diangkat terus di media dan sebagainya. Apalagi ini sampai mobil ambulans yang notabene dipakai oleh masyarakat mungkin setiap saat. Kalian tidak sepakat mobil ambulans dibakar? Tidak sepakat. Kalau saya pribadi tidak sepakat ya? Tidak sepakat. Dan saya kira teman-teman mungkin yang lain juga demikian. Ya sama. Adakah terjadi sempat perang-perangan lempar batu dan itu bukan dari polisi? Maksudnya kalian sama warga ini saya maksud. Ada sempat terjadi seperti itu? Nah ini sebenarnya persoalannya Kak. Kalau saya toh. Ini persoalannya. Enggak, persoalannya kenapa? Karena kami tidak terlibat di situ. Saya tidak ada di situ. Saya berada di dalam kampus pada saat itu. Teman-teman tuh. Tapi siapa teman tak yang kita kenali bahwa ada di? Memang ada teman tak, ada. Kan kalau pribadi tidak ada kita di jalan. Tetapi ada teman tak yang memang ikut berdemonstrasi. Entar dari maksudnya kan kami ndak secara kelembagaan ndak di sana. Pada dasarnya ada mahasiswa UNM. Nah kalau itu kami ndak bisa pastikan ada atau tidaknya karena kan kecuali kami bisa lihat karena ndak mungkin juga kami mengatakan ada terus kami tidak punya bukti atau kami mengatakan tidak ada terus kami juga ndak punya bukti. Kalau begini saya belum melihat keberanianmu ini deh. Kalau begitu saya mau bilang begini. Kenapa kau tidak demo tahu sama dengan yang lain? Kenapa kau berada dalam kampus? Kami sebelumnya sudah demo. Iya, kami sudah sebelumnya kami demo. Sudah kau demo ini. Terus kan tidak demo lagi tanggal 22? Ya, tidak. Kenapa enggak kau demo lagi? Capek? Bukan persoalan capeknya. Pasti kami punya karena kami melakukan aksi demonstrasi itu pasti kami konsolidasikan dan sebagainya. Oke, betul. Jadi kami pasti bicarakan secara kelembagaan juga kapan harinya dan sebagainya, apa pertimbangannya kalau turun dan sebagainya. Ya, dan hasil konsolidasi tidak ada demonstrasi tanggal 22. Khusus untuk teman-teman, saya berbicara skop BEMFIS UNM. Iya, BEMFIS UNM di bawah komando Anda tidak ada sama sekali konsolidasi untuk kita demo tanggal 22. Iya. Teman-teman dari FMN sama juga, kami tidak ada kesepakatan untuk demo aksi pada saat itu. Kami tidak turun. Kalau begitu siapa yang demo ini anak-anak ini kalau begini? Nah, itu yang jadi masalah. Iya. Tetapi Ijul demo? Enggak. Pada saat itu tidak. Mereka langsung ditangkap. Itu yang Ijul tidak berada di Jalan Petarani. Tidak sama sekali. Karena pada saat itu bersama dengan saya di sekretariat HMPS Pendidikan Ekonomi di dalam kampus. Ini yang Anda sampaikan ini sudah jujur ya? Iya, betul. Saya bisa pegang kata-katanya. Bisa. Karena di tempat ini kita harus namanya kita ada kasus berarti ya paling tidak kita harus betul-betul kuat-kuatan untuk persoalan kejujuran dan keberanian, Dinda. Nggak bisa tidak. Kalau memang ada kesalahan yang memang teman-teman perbuat, akui saja. Yang penting substansi daripada tujuan adik-adikku ini datang menghubungi saya dan sama-sama kita kabarkan ke warganet adalah itu tujuan tak bebaskan Ijul karena itu korban salah tangkap, dan meminta kepada aparat segera membebaskan dan yang paling penting adalah menangkap betul-betul pelakunya. Kalau begitu itu ya, begitu kan begitu kan yang saya tangkap. Nah sekarang apa yang lagi mau teman-teman sampaikan? Apa lagi kira-kira yang teman-teman mau sampaikan? Kronologi sudah,
Jelas-jelas saya tanya tadi, ya teman-teman tidak terlibat aksi demonstrasi. Tapi kenapa tiba-tiba mungkin hijau? Ini kan yang aneh kalau bagi saya, Pak. Aneh sekali. Kalau saya berada pada posisi kepolisian, tidak mungkin juga kita bos menangkap orang kalau tidak dilihat di lapangan. Kira-kira kalau saya persepsi aparat ya. Nah ini kan ada hal yang kontradiktif kalau menurut saya. Dan ini perlu dicarikan sumber masalahnya. Karena memang sampai wakil gubernur itu turun kalau tidak salah, ya kan? Betul. Pada saat itu betul. Pada saat itu terjadi pembakaran dan sebagainya berulang-ulang apa segala macam. Sampai-sampai juga kalau tidak salah kampus UNM melalui pintu gerbang utama Menara Pinisi itu dilempari. Robo itu. Robo pagar. Kaca dalam kampus juga Pinisi itu pecah yang dibawa. Dan pihak kampus UNM sudah ada klarifikasinya bahwa bukan kalian, bukan dari FIS UNM. Iya. Maksudnya pihak kampus kan kemarin kalau tidak salah saya baca klarifikasi dari pimpinan bahwa bukan mahasiswa UNM. Bukan mahasiswa UNM. Tapi mahasiswa. Nah, saya enggak, kalau sampai di sana enggak. Bukan kapasitasnya awal atau enggak untuk menyampaikan itu. Karena saya begini, saya secara pribadi paling anti kalau kemudian mahasiswa diadu domba dengan warga satu, yang kedua juga dengan kepolisian. Saya juga ingin menyampaikan di kesempatan ini, bukan berarti saya membela adik-adik, saya tidak bela awal dan saya tidak bela juga enggak, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa kalau adik-adik kita berdemonstrasi, saya berharap ya para pihak-pihak yang terkait kira-kira bisa ditemui lah. Itu harapan saya. Karena kita tahu Mila, bagaimana kalau kita ada mau ketemu sama orang dan itu menjadi kewajibannya untuk temui kita, karena itu menjadi haknya kita dan kewajibannya dia, lalu kita tidak ditemui. Sebenarnya permasalahan demo di Makassar ini bisa gampang selesai selama kemudian ada komunikasi yang bagus. Itu menurut hemat saya. Saya juga ingin menyampaikan aspirasi itu. Tetapi memang salah kok memang Ces. Kalau kau demo baru kau anarkis. Salah kok. Kalau saya ya salah. Karena membuat perjuanganmu kemudian tercederai. Tetapi mohon juga pihak yang di atas tolong supaya kita tidak anarkis, karena tidak bisa orang anarkis kalau tidak ada penyebabnya. Kalau begitu saya mau sampaikan ada hal yang penting. Kan selama ini beredar bahwa ini teman-teman demo ini didanai, dibiayai, ditunggangi. Bahkan Presiden Jokowi bilang bahwa mahasiswa demo karena disinformasi alias hoax. Dapat kabar hoax mengenai Omnibus Law. Cocok yang dia bilang presiden itu? Kalau saya mungkin tidak sepakat persoalannya dengan presiden. Iya, kalau persoalan kita kau dapat hoax mengenai Omnibus Law. Sudah kau kaji itu Omnibus Law? Pertama mungkin yang ingin saya sampaikan, kemarin teman-teman khususnya di UNM melakukan aksi demonstrasi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama kita menuntut secara kelembagaan ini DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melihat beberapa daerah yang kemudian turun aksi penolakan Omnibus Law itu kemudian menyatakan sikap ke Senayan. Ke Senayan bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga menolak. Nah, dalam beberapa dialog terbuka kemarin, teman-teman mungkin masih ada beberapa rekamannya. Itu kemudian salah satu perwakilan DPRD, tapi bukan ketua yang datang temui kami. Nah, alot pembahasan terakhir kebetulan saya juga salah satu yang memimpin. Saya sampaikan bahwa kalau seperti ini, coba ini setelah disahkan ya, setelah tanggal 5. Bapak perwakilan DPRD Sulawesi Selatan itu kemudian memperlihatkan draft asli ini. Karena kan simpang siur draftnya ini. Banyak sekali draftnya yang keluar. Ada yang bilang 900 halaman lebih, ada saya lagi 1000-na. Yang mana kah benar ini kasihnya? Ternyata DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga yang Bapak katakan itu, yang perwakilan DPRD bahwa belum ada juga. Nah, bagaimana caranya disahkan? Kalau saya bisa memberikan pandangan, berarti DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini tidak direken di Senayan. Tidak direken di Senayan. Pertama, sudah DPRD Sulawesi Selatan tidak direken di Senayan. Iya, kalau saya bisa menyimpulkan. Iya, berpendapat ya. Karena saya berpendapat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu kemudian tidak direken di Senayan. Kenapa? Undang-undang sudah disahkan tanggal 5. Kemudian kami aksi setelah tanggal 5, itu kemudian belum bisa diperlihatkan pada kami ini teman-teman, entah bagaimana proseduralnya. Ya, terlepas dari itu. Ya, setidaknya
DPRD bisa memperlihatkan lah kalaupun memang rancangan ini undang-undang ini karena sudah disahkan ya, undang-undang ini memang jelas orientasi dan sebagainya secara substansial dan sebagainya. Baik. Angga ada mau disampaikan lagi? Ya. Jadi kami dari Front Mahasiswa Nasional, kami tergabung di Aliansi Front Perjuangan Rakyat. Ya. Jadi sudah sejak bulan Januari kita terus mengkampanyekan terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Baik. Karena kenapa? Pertama, saya jawab dulu pertanyaan Anda soal dana, soal ditunggangi. Iya. Kami sama sekali tidak ditunggangi, kami sama sekali tidak didanai sama sekali. Iya. Kami atas dasar kajian kami dan aspirasi rakyat sejati bahwa undang-undang ini secara prosedur tidak melibatkan berbagai pihak stakeholder sehingga cacat secara prosedur dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bahkan isinya kajian dari berbagai akademisi menganggap ini akan merugikan rakyat. Ya itu pertama, apalagi dengan buruh. Betul. Itulah yang kemudian adik-adik kemudian memperjuangkan. Sampai hari ini kita terus melakukan penolakan itu dengan berbagai cara, baik itu mungkin komunikasi, konsolidasi dan sebagainya. Perkembangan terakhir kan undang-undang ini sudah diteken oleh Presiden. Dan pertanyaannya berikutnya, kenapa tengah malam? Ya, betul. Iya. Ini rezim tengah malam. Iya. Mungkin secara kalau kita bisa lihat bisa juga diapresiasi kerja-kerja kerja-kerjanya ini Presiden RI sampai tengah malam begadang untuk kerja ini. Betul. Tapi ada hal yang perlu adik-adikku pahami bahwa memang yang namanya aturan tentu tidak bisa memang memuaskan semua orang. Apalagi kita punya penduduk kurang lebih 260 juta dengan dimana aturan itu memang tidak langsung bisa menyenangkan semua. Pasti ada hal-hal yang memang ada kalangan-kalangan tertentu yang memang akan sangat dirugikan. Itu menurut persepsi orang yang menganggap bahwa setuju dengan adanya ini karena memperpendek jalur birokrasi lah dan sebagainya. Memang banyak yang positif. Saya sudah baca beberapa poin. Ada yang positif tapi juga ada yang negatif. Tapi kemudian akademisi, para guru besar dari berbagai lintas kampus, universitas ternama sudah mengatakan bahwa ini tidak sesuai dan ini sangat banyak merugikan. Sehingga saya berkesimpulan kalau kemudian para guru besar kita, orang tua kita yang mahfum, paham pada bidang keilmuan itu sudah menyatakan bahwa ini tidak bagus. Lalu kemudian pertanyaannya siapa lagi yang harus kita dengar? Mereka-mereka yang orang terdidik, yang maha terdidik, maha terpelajar sudah menyatakan bahwa sangat merugikan. Kalau saya berada pada posisi pemerintah, saya akan mengatakan, kita ikut pandangan akademisi kita. Supaya kemudian terjadi yang namanya check and balance. Kira-kira seperti itu. Baik adik-adikku, terima kasih banyak. Anda sangat berani datang di studio saya. Luar biasa karena memang saya tahu ada nilai kebenaran yang ingin adik-adik, teman-teman pengurus baik dari BEM, FIS, UNM maupun juga dari FMN Kota Makassar ingin disampaikan. Mungkin ada mau disampaikan closing statement dan mungkin saya persilakan berbicara kepada Ijul jika memang konten ini atau video ini disaksikan oleh Ijul dan mungkin keluarga atau rekan-rekannya. Saya persilakan dulu dari awal mungkin bicara ke kamera ini. Terima kasih. Pertama mungkin yang ingin sampaikan di kawan Ijul bahwasanya meskipun raga kawan Ijul sekarang lagi tidak bersama kami, tapi semangat, spirit dan jiwa mungkin kita akan selalu bersama untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Mungkin itu kalau saya untuk kawan Ijul. Tetap semangat, kami akan berjuang bagaimanapun caranya. Kita akan berjuang untuk membebaskan kawan Ijul karena menurut kami kawan Ijul memang tidak terlibat secara kelembagaan dan dalam aksi tanggal 22 ini. Mungkin itu kalau saya untuk kawan Ijul. Terima kasih banyak. Awal Presiden BEM FIS UNM. Angga. Saya selaku pimpinan cabang Makassar dan kawan saya Ijul yang ditangkap segera dibebaskan karena kami sudah memiliki bukti dan kronologi kami susun. Ijul tidak sama sekali terlibat, sebaiknya dibebaskan. Dan yang terakhir terkait dengan penandatanganan ditekengnya Undang-Undang Cipta Kerja ini, pemberlakuannya kami tolak. Pernyataannya pemerintah hari ini bahwa pendemo tidak pernah membaca, hari ini kita bisa balikin mereka terkait dengan pasal 5 dan 6 yang menyebut bahwa di pasal 6 menyebutkan bahwa adanya pasal 1 dan poin A, padahal di pasal 6 tidak memiliki poin A dan poin 1.
Itu yang mungkin bahwa mereka ternyata tidak membaca betul juga. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Angga dan juga Awal sudah berkenan hadir. Tetap semangat. Nilai-nilai perjuangan mahasiswa tidak boleh dicederai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau Anda berada pada jalur kebenaran, catat saya temanmu, kakakmu akan setia membersamai saudara-saudaraku, adik-adikku semua di bukan hanya di UNM tetapi di semua kampus. Kalau teman-teman banyak main di darat, biarkan izin, kita juga akan menyerang lewat udara. Dan oleh karena itu, kepada seluruh netizen, mari kita menghargai perjuangan adik-adik mahasiswa kita, karena sejatinya mahasiswa adalah generasi ke depan yang akan merubah dan mendefinisikan negara ini seperti apa arah dan kemana kapal bernama Indonesia ini akan diarahkan. Tetap semangat, jangan lelah berjuang, jangan lelah memperjuangkan rakyat. Hidup mahasiswa, hidup rakyat. Hidup. Ewako. Terima kasih banyak. Thank you. Time is over.